Kalau
Ya, mungkin aku izin buka dulu ya buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua, teman-teman yang gabung di Grow 3 Education ya. Nah, malam hari ini berhubung juga materi tentang masih ekonomi dan masih membahas sekitar terkait materi lanjutan ya. Mungkin udah belajar kemarin-kemarin itu di perdagangan internasional, kerjasama internasional gitu, atau mungkin belum gitu yang untuk kerjasama internasional. Tapi let's say mungkin di malam hari ini aku Iksan gitu kan, dari salah satu mentor yang diamani oleh teman-teman akan memberikan sedikit ulasan gitu, diskusi ulasan mengenai materi sistem dan alat pembayaran gitu. Nah, sistem alat pembayaran apa gitu, sistem pembayaran internasional gitu. Nah, mungkin aku izin share screen dulu gitu teman-teman. Oke, let's say mungkin aku lebih langsung ke ini aja, apa ke materinya aja gitu teman-teman. Nanti di akhir aku udah nyiapin beberapa soal gitu, nggak banyak dan bisa dikerjakan teman-teman seluangnya gitu. Habis tutorial ini boleh langsung dikerjakan dan di situ ada beberapa tipe soal yang itu ngajunya kepada SBMPTN maupun OSN maupun di UN gitu. Paling nggak menyangkut ke sana gitu terkait sistem dan alat pembayaran. Mungkin aku kasih sebelum ke materi itu aku kasih ini ya clue. Kalau misalkan materi-materi seperti sistem dan alat pembayaran internasional gitu, itu sebenarnya materi-materi yang bisa dikatakan itu ngikut gitu atau komplement dari materi yang general seperti perdagangan internasional gitu. Karena di dalamnya nanti itu gambaran umumnya itu masih ada sangkut pautnya dengan kurs gitu, terus dengan pertumbuhan ekonomi gitu, apa dampaknya ke pertumbuhan ekonomi atau ekonomi di suatu negara gitu. Jadi materi-materi yang seperti ini gitu, seperti sistem dan alat pembayaran itu merupakan komplement seperti kerjasama internasional mungkin yang udah dibahas itu merupakan salah satu komplement gitu dari materi yang umum atau generalis seperti itu teman-teman. Nah mungkin ini aku izin share screen. Oke, tunggu ya teman-teman. Bentar. Oke, bentar. Oke, baik teman-teman. Ini udah bisa share screen gitu. Nah, mungkin yang pertama gitu, pengenalan tadi itu secara generalisis gitu. Aku berikan ini sih, guys, atau garis lainnya gitu, bahwa di sistem dan alat pembayaran itu dapat dikatakan penting gitu, karena merupakan salah satu pembahasan atau materi yang komplement gitu atau pelengkap gitu dari materi generalis gitu atau yang umum di perdagangan internasional. Nah, memang apa sih gunanya sistem dan alat pembayaran gitu sebelum kita masuk lebih dalam gitu ke sistem pembayarannya. Nah, ini sistem pembayaran ini terjadi gitu karena ada suatu kegiatan ekonomi gitu kan. Nah, kegiatan ekonomi ini lingkupnya seperti apa gitu. Kegiatan ekonomi yang dimaksud di sistem dan atau menciptakan sistem dan alat pembayaran itu karena adanya kegiatan perdagangan internasional gitu. Jadi tidak hanya lingkup nasional yaitu antar lokal di suatu negara, tetapi lebih mengarah ke kegiatan perekonomian perdagangan khususnya itu antar negara gitu. Jadi yang menciptakan sistem dan alat pembayaran internasional itu karena ada kegiatan perdagangan internasional. Itu yang mungkin
garis atau line yang umum gitu, yang paling poin penting gitu. Kenapa materi ini ada gitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, dalam suatu dasar atau teknik dan lain sebagainya penggunaan pasti ada suatu masalah gitu. Nah, masalah di sini ditemukan dalam sistem dan alat pembayaran itu berupa beberapa persoalan gitu. Yang pertama atau yang paling umum adalah terkait dengan pemilihan jenis mata uang gitu. Satu jenis mata uang gitu. Makanya materi ini ada dan dibahas gitu dan menarik atau bersifat dinamik gitu dalam suatu ilmu pengetahuan. Karena negara-negara yang dari atau
Kudanya lagi mau. Ada yang kuda tuh. Jam 8, jam 8. Jam 8. Iya. 17. 27. 17. Apa kan, Kak? Nanti. Enggak dong, Pe. Nah, dong. Apa? Ini itu. Udah. Ima ngapa keluar be Ima. Misteri. Udah mana? Aku aja abang. Nanti tumpah. Enggak abang. Abang.
Mungkin sambil nunggu kalian kalau ada yang nggak mau di-sharingin gitu, boleh ya guys. Tapi ini kayaknya Kak Isa udah masuk ya. Coba kita tunggu ya guys. Oke. Ya maaf teman-teman. Oke, tadi ada kendala dikit gitu karena nggak tahu ini perangkatku tadi tiba-tiba langsung down gitu. Mungkin konsleting barusan tadi gitu. Oke, mungkin aku lanjut lagi gitu. Aku off cam dulu gitu. Nanti aku on cam gitu. Karena aku belum tahu penyebabnya apa tadi gitu. Oke teman-teman, tadi aku sampai di ini kan, di pembayaran tunai atau full body money gitu kan, atau di cash gitu kan, cash payment lah seperti itu. Nah, ini aku mau share screen lagi. Aku tadi bilang nyambung yang tadi gitu kan. Aku tadi bilang ya sorry. Oke, ini aku lanjut ya. Oke. Tadi aku bilang kan bahwa kompensasi pribadi itu sekarang masih sorry, maksudku cash payment atau pembayaran tunai. Oke, sebentar. Oke. Nah, oke. Untuk pembayaran tunai itu kan biasanya jarang atau sekarang itu kurang diminati gitu kan untuk para pelaku pedagang ekonomi internasional atau pedagang internasional gitu. Jangan. Sorry. Ya. Kenapa tadi? Ini suaraku kedengaran kan? Atau ada gangguan teman-teman? Sorry teman-teman. Kedengeran Kak, maaf. Siap. Oke, aku lanjut ya. Bahwa aku bilang tadi mengenai untuk pembayaran yang secara tunai atau full body money itu jarang diminati gitu sekarang. Karena apa sih kok semakin tidak diminati gitu? Karena banyak resiko gitu. Selain tidak ada faktor untuk
mengukur dari dampak-dampak atau risk dari kegagalan gitu, kegagalan membayar maksudku gitu. Misalkan gagal bayar dari importir gitu. Nah itu tidak ada hal-hal yang seperti itu teman-teman gitu. Maksudnya itu tidak ada perlindungan lah gitu, bisa dibilang seperti itu. Oh sorry, ini kenapa lagi? Maaf sorry teman-teman. Ini nggak tahu aku. Oke, sorry. Maaf banget teman-teman. Ini baru pertama kali gitu gini. Sebenarnya nggak pernah kayak gini gitu. Oke, yaudahlah. Semoga aja bisa lagi. Oke, mungkin aku lanjut lagi gitu, menyambung dari yang tadi gitu. Karena apa sih? Karena tidak ada penjamin dari risk atau beberapa resiko gitu dari kegagalan bayar, salah satu contohnya gitu. Sehingga pembayaran tunai atau cash payment ini kurang diminati gitu. Kalau teman-teman lain mungkin nanti di soal gitu menemukan bahwa pembayaran tunai ini itu bisa disebut juga dengan pembayaran di muka gitu. Nah, itu biasanya dilakukan bisa menggunakan uang tunai. Ada yang mengkategorikan cek, pembayaran secara cek juga masuk dalam pembayaran tunai ini gitu. Tetapi ada yang juga membedakan gitu. Sumber lain itu ada juga yang membedakan. Terkadang pengiriman cek atau cekyu gitu kan dalam istilah bahasa Italianya gitu. Itu dibedakan antara cash, pembayaran cash tadi secara tunai dan juga cek gitu. Kalau yang cek ini adalah pembayaran internasional dengan dilakukan campur tangan bank gitu. Jadi ada campur tangannya bank gitu dalam pembayaran cek. Nah, biasanya seorang importer itu kalau dicek ya, seorang importer itu harus membuka rekening di bank yang mempunyai cabang di negara eksportir. Nah, itu yang membedakan dengan pembayaran tunai tadi gitu. Jika terjadi misalkan ya, jika terjadi kegiatan tadi kan adanya bank itu di negara eksportir. Nah, jika terjadi kegiatan impor barang misalkan itu, maka importir harus mengirimkan cek pembayaran kepada eksportirnya gitu. Nah, itu kapan gitu kan? Nah, dilakukannya pembayaran ini itu setelah menerima cek eksportir tersebut gitu. Nah, kemudian dalam hal pencairannya itu bisa dilakukan di bank yang ditunjuk gitu teman-teman, di negara yang bersangkutan gitu. Di negara bersangkutan siapa gitu, di negaranya eksportir gitu. Karena kan yang membayar ini importir gitu kan, membayar barang yang ingin dimasukkan ke dalam negaranya gitu. Gitu teman-teman. Oke, mungkin aku lanjut gitu kan. Tadi itu terkait masih di ini di pembayaran tunai atau cash payment. Nah, kemudian yang ketiga dalam pembayaran internasional atau sistemnya atau alat pembayaran internasionalnya itu ada yang menggunakan pembayaran dengan surat wesel dagang gitu. Nah, ini yang bisa dicontohkan seperti trade bill gitu. Trade bill atau bisa disebut juga dengan commercial bill gitu. Ada juga yang menyebutkan seperti ini biasanya, commercial bill of exchange gitu atau commercial draft gitu. Ada juga yang menyebutkan wesel itu dengan beberapa kata-kata atau pengistilahan seperti tadi yang aku bilang gitu. Nah, di PPT itu aku udah nyantumin gitu. Apa sih wesel ini gitu dan bagaimana sih geraknya gitu. Di situ aku nyantumin bahwa eksportir dalam sistem wesel ini, eksportir dapat menarik surat wesel atas importir dari importir maksudnya dengan sejumlah harga barang-barang beserta biaya-biaya pengirimannya gitu. Jadi secara secara lebih jelasnya atau ringkasnya, wesel atau bisa dikatakan tadi aku bilang bill of exchange gitu, itu merupakan surat perintah tertulis gitu. Surat perintah tertulis untuk membayar sejumlah uang kepada orang tertentu. Nah, surat perintah tertulis untuk membayar sejumlah uang kepada orang tertentu pada tanggal jatuh tempo gitu. Nah, surat perintah ini dari siapa sih gitu? Tentunya dari eksportir gitu teman-teman. Nah, kemudian ditujukan kepada siapa gitu? Kepada importir gitu. Misalkan Indonesia eksportirnya ke Amerika gitu. Jadi surat wesel ini dibuat oleh eksportir yang ada di Indonesia gitu. Gitu, entah itu perusahaan atau perorangan gitu kan. Nah, kemudian ditujukan kepada siapa gitu? Ditujukan kepada si pembayar gitu. Siapa? Ya importir gitu. Nah, itu biasanya
dalam sistem lainnya itu importir menggunakan jasa lain gitu, misalkan jasa dari bank yang ditunjuk gitu, tapi dengan sistem yang lain gitu. Nanti ada yang namanya LC gitu kan, letter of credit gitu. Tapi dalam Wesel ini biasanya yang lebih unik atau apa ya, yang lebih inti gitu, bisa dikatakan inti gitu. Karena tadi eksportir itu mengirimkan surat dan importir itu yang nanti akan membayar. Jadi dalam Wesel ini bisa terjadi atau adanya kejadian surat janji pembayaran gitu, atau mengakses surat tagihan gitu. Biasanya disebutkan seperti itu gitu teman-teman. Nah kemudian nanti si importer ini bisa mengirimkan atau mengirim kepada eksportir gitu. Nah, kalau misalkan ada case gitu, ada case atau ada suatu persoalan misalkan. Nah, bagaimana Kak gitu? Jika eksportir membutuhkan uang tunai gitu sebelum tanggal jatuh tempo gitu. Karena tadi kan aku bilang ada jatuh temponya gitu. Nah, ketika eksportir itu membutuhkan uang gitu, wah, ini misalkan aku eksportirnya gitu. Wah, aku misalkan jatuh temponya tanggal 31 Januari besok gitu. Nah, aku masih tanggal berapa ini? Misalkan hari ini tanggal 20 gitu. Nah, ini aku udah butuh uang gitu sebelum tanggal jatuh tempo gitu. Nah, ini gimana itu peranannya Wesel gitu kan dalam kegiatan untuk melakukan ini loh kemudahan dalam transaksi ekonomi internasional gitu. Ketika eksportir ini benar-benar membutuhkan uang tunai ketika belum waktunya atau belum saatnya jatuh tempo gitu. Nah, di sini bisa dijawab gitu. Eksportir ini itu bisa menjual atau mendiskontokan Wesel kepada pihak lain gitu, teman-teman. Bisa mendiskusikan kepada pihak lain gitu. Salah satunya adalah ke bank gitu. Karena Wesel ini salah satu surat berharga juga gitu. Wesel dagang maksudnya gitu. Itu yang bisa dilakukan oleh eksportir gitu. Karena importir jelas akan membayarkan uang tunai tadi atau Wesel tadi sesuai nominal yang dicantumkan di dalam Wesel itu pada saat jatuh tempo gitu. Rata-rata ngambilnya hampir mendekati jatuh tempo gitu teman-teman. Nah, itu case atau salah satu studi case yang permasalahan yang ada di pembayaran dengan surat Wesel dagang lah, bisa dikatakan Wesel dagang atau Wesel aja bisa gitu, atau yang tadi aku bilang commercial bill of exchange gitu, itu bisa, atau commercial draft gitu, atau trade bill gitu, itu bisa, ada beberapa istilah gitu. Nah, kemudian aku lanjut gitu di poin keempat. Itu ada pembayaran dengan letter of credit atau LC gitu. Ini yang aku bilang tadi gitu. Ada beberapa salinan atau diferensiasi gitu dalam pembayaran alat pembayaran internasional ini gitu. Nah, apa sih? Mungkin yang pertama kali untuk diberikan kepada teman-teman gitu sebagai line gitu atau garis. Sebenarnya apa sih letter of credit atau LC ini gitu? Hampir sama dengan Wesel tadi gitu, yang berupa surat tagihan gitu kan, yang dikeluarkan oleh bank. Nah, tapi yang membedakan di sini ada kata-kata yang dikeluarkan oleh bank gitu. Sedangkan yang tadi Wesel dagang tadi cuma menjelaskan mengenai surat tagihan atau surat perintah gitu kan, surat perintah tertulis gitu. Nah, kalau ini sama sebenarnya dengan Wesel tadi, tetapi di sini ada penekanan gitu, surat tagihan yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan importir gitu. Itu di situ aku nyebutnya surat atas permintaan pembelian gitu kan. Ini sama gitu, atas permintaan importir yang menyatakan bahwa biasanya menyatakan itu bank menyetujui akan membayar beberapa atau jumlah uang kepada eksportir pada tanggal yang telah ditentukan gitu. Nah, biasanya di LC ini gitu, surat tagihan ini istilahnya bisa aku katakan ini sih untuk ringkasnya. Bank ini sebagai salah satu perantara gitu antara importir dan eksportir gitu. Jadi mengapa di LC ini ada beberapa pihak yang terkait gitu. Yang pertama memang importir itu sebagai biasanya itu dicontohkan pasti secara tetap itu sebagai pembuka LC gitu. Nah, importir biasanya membuka LC gitu, surat tagihan, kemudian bank mengeluarkan LC gitu. Nah, kemudian yang pihak ketiga adalah eksportir gitu. Nah, itu salah satu mekanisme dari letter of credit gitu. Nah, ketika bank nanti menyetujui permintaan importir gitu untuk surat tagihan ini,
bank akan menyetujui dan akan membayar gitu sejumlah uang kepada eksportir pada tanggal yang telah ditentukan. Biasanya ada kesepakatan. Kalau ini sebenarnya sih kalau membahas terkait tanggal yang telah ditentukan ini masuk ke materi perbankan sih, karena ada beberapa indikator di perdagangan internasional itu kapan sih ini bisa dijual gitu, atau ngikutin pasar apa sih gitu. Itu pembahasan lain, tapi gitu aku nggak mau nyentuh ke situ gitu teman-teman. Tapi lainnya udah aku sampaikan tadi gitu, buat pembayaran dengan letter of credit atau LC gitu. Nah, aku sih juga mau ini sih nyampein gitu bahwa di LC ini juga ada beberapa ini sih apa transaksi gitu, beberapa jenis transaksi. Mungkin nggak aku cantumin di PPT ini gitu, tapi ini sekedar informasi aja bahwa ada beberapa transaksi gitu yang menggunakan fasilitas LC gitu. Yang pertama yang aku ingat gitu teman-teman, ini ada LC biasa gitu. Yang aku ingat itu LC biasa. Nah ini apa sih LC biasa itu? Nah LC biasa ini biasanya condong ke LC ketika di mana seseorang importir itu bisa langsung membayar sesuai dengan harga barang melalui bank yang ditunjuk gitu. Nah, bisa langsung membayar sesuai dengan harga barang gitu, teman-teman. Sekali lagi untuk menentukan membayar sesuai dengan harga itu ada di pembahasan lain gitu. Di perdagangan sama di perbankan sih gitu. Tapi aku nggak bahas itu gitu, teman-teman. Cuma aku memberikan apa ya, informasi lah, informasi baru gitu. New information gitu. Nah, tadi yang pertama ada LC biasa gitu. Nah, kemudian yang kedua itu biasanya dikenal ini sih. Ada yang namanya Mearson LC gitu. Nah, ini diartikan di mana ketika seseorang importir itu dapat memasukkan barang terlebih dahulu dengan melakukan pembayaran sebagian gitu. Nah, aku ingin itu melakukan pembayaran sebagian. Nah, sedangkan sisanya itu bisa dibayarkan kemudian gitu. Jadi importir ini bisa membayarkan setengah bagian gitu, setengah bagian dari pembayaran total gitu yang udah disepakati berapa dalam satuan mata uang dolar misalkan gitu, itu sebagian dibayar secara tunai gitu. Tapi sebagiannya lagi itu dimasukkan kepada bank tadi sebagai pembuka LC gitu untuk dibayarkan gitu kepada eksportir tentunya teman-teman gitu. Itu yang untuk Merchant LC gitu. Nah, kemudian ada juga ini yang juga sering keluar tapi nggak terlalu sering keluar gitu. Ada yang namanya red clause gitu. Aku pernah tahu soal ini gitu. Red clause-nya LC gitu. Nah, ini artinya itu LC yang mencantumkan instruksi kepada advising bank gitu. Secara garis singkatnya gitu. Nah, advising bank ini apa sih maksudnya gitu? Mencantumkan instruksi kepada advising bank gitu. Itu apa sih maksudnya gitu? Nah, maksudnya di sini adalah advising bank ini adalah bank yang ditunjuk gitu. Mencantumkan instruksi kepada bank yang ditunjuk gitu maksudnya. Untuk melaksanakan pembayaran sebagian dari jumlah LC kepada eksportir gitu. Sebelum mengapalkan barang-barang ekspor. Jadi kelanjutan dari Merchant LC tadi gitu teman-teman. Jadi Merchant LC tadi itu setengahnya bayar tunai gitu kan. Nah, setengahnya itu dilakukan oleh bank gitu. Nah, ini red clause ini merupakan kelanjutan gitu dari Merchant LC gitu. Adanya instruksi kepada advising bank atau bank yang ditunjuk tadi gitu, bahwa untuk melakukan surat perintah gitu, untuk melakukan pembayaran sebagian dari jumlah LC yang belum dibayarkan oleh importir kepada eksportir gitu. Nah, kapan gitu? Sebelum mengapalkan barang-barang gitu. Sorry, ini kayak kebalik. Sebelum barang-barang itu dikapalkan gitu untuk dikirim ke eksportir. Biasanya seperti itu sih untuk red clause gitu. Yaitu mungkin dari 4 ini sistem pembayaran internasional ini yang paling penting gitu. Meskipun ada satu lagi gitu sebenarnya. Yang perlu teman-teman mungkin ini cuma informasi aja gitu buat tambahan selain yang ada di PPT gitu kan. Ini soalnya aku mau coret-coret cuma ini aku lupa nggak bawa alat coretnya gitu. Ini yang terakhir itu ada ini aku ingatnya itu ada open account gitu. Open account ini merupakan kalau kata lainnya di bahasa Indonesia itu adalah pembayaran kemudian gitu, pembayaran kemudian gitu, atau bisa dikatakan rekening open account gitu. Nah, artinya itu apa gitu? Artinya itu adalah
bisa dikatakan membiayai transaksi dari adanya kegiatan ekonomi dari perdagangan internasional gitu, di mana eksportir mengirimkan barang kepada importir tanpa adanya dokumen-dokumen gitu, adanya dokumen itu garis lainnya gitu untuk meminta pembayaran. Nah, yang membedakan yang paling yang paling beda dari 4 yang udah aku sebutin di PPT, yaitu pembayaran tadi di open account itu dilakukan setelah barang tersebut laku dijual, teman-teman. Nah, jadi ada toleransi gitu, bisa dibayarkan oleh importir kepada eksportir itu ketika barang tersebut laku dijual atau sesudah sampai beberapa kriteria waktu gitu, jangka waktu. Misalkan aku contohkan 1 sampai 3 bulan gitu setelah tanggal pengiriman atau sesuai dengan perjanjian yang mereka sepakati gitu. Biasanya seperti itu. Si importir itu bisa membayar kepada eksportir. Jadi ada jangka waktu ketika barang udah sampai di importir, tetapi tidak dibayarkan gitu, masih belum dibayarkan uang nominal yang udah disepakati tadi kepada eksportir dari importir gitu. Tetapi menunggu beberapa setelah selesai penjualan, entah itu 1 bulan atau 1 sampai 3 bulan gitu. Itu salah satu contohnya aja sih gitu. Ya, itu mungkin 4 komponen penting dari pembayaran internasional disertai 1 komponen juga gitu, yang aslinya perlu masuk gitu sebenarnya, open account gitu. Tapi itu nggak aku masukin gitu, karena yang aku lihat sekarang itu masih pakai open account ini gitu, lebih ke banyak LC maupun di Wesel ini tadi gitu. Itu paling banyak gitu. Atau juga bisa di kompensasi pribadi atau private compensation. Oke, mungkin itu penjelasan singkat gitu teman-teman dari apa itu sistem pembayaran dan mengenal lebih dekat dulu terhadap alat pembayaran internasional gitu. Nah, selanjutnya mungkin materi ini yang ada di slide sekarang ini yang tampil mungkin ya di layar teman-teman gitu. Ini lebih banyak atau lebih condong dibahas di perdagangan internasional sebenarnya gitu kan, sebenarnya. Nah, neraca pembayaran itu paling ada di komponen atau dalam asumsi atau dalam perhitungan perdagangan internasional, di mana neraca pembayaran itu diartikan sebagai catatan gitu. Ini catatan atau dokumen sistematis gitu. Kenapa dikatakan sistematis? Karena di sana ada beberapa struktur gitu. Ada beberapa struktur yang pembeda besarnya itu ada 2, ada transaksi kredit dan ada transaksi debit gitu. Biasanya debitnya yang ada di kiri gitu, kreditnya ada di kanan gitu. Nah, kemudian sebelum masuk ke situ, dokumen sistematis yang dimaksud ini adalah dokumen sistematis yang mengartikan seluruh transaksi ekonomi gitu. Nah, seluruh transaksi ekonomi sekali lagi teman-teman. Yang aku bilang tadi, ada transaksi debit dan kredit. Di masing-masing kredit dan debit ini ada beberapa klasifikasi lagi gitu. Ada beberapa komponennya gitu maksudnya. Itu di bawahnya udah aku cantumin sebenarnya. Nah, terus ini aku lanjutin dulu gitu kan. Antar penduduk suatu negara gitu. Sebenarnya antar penduduk antar negara gitu. Dengan maksudnya ini benar antar penduduk di beberapa antar negara lah bisa dikatakan seperti itu gitu. Nah, aku di sini nyebutnya antar penduduk suatu negara, artinya dalam satu negara itu dengan penduduk negara lain gitu selama masa tertentu. Nah, ini lagi-lagi ketika kita mengetahui selama masa tertentu, kita paling enggak harus punya pedoman gitu. Memang berapa sih gitu kesepakatan masa tertentu atau waktu dalam suatu pembahasan itu gitu. Nah, ini mengenai neraca pembayaran gitu kan. Memang berapa lama sih selama masa waktu tertentu itu? Gitu kan. Mungkin yang perlu untuk ditekanin gitu. Nah, biasanya ini dalam penyusunan neraca pembayaran atau catatan dokumen sistematis yang mengartikan seluruh transaksi ekonomi antar negara ini itu dicatat dalam kurun waktu 1 tahun, 1 tahun gitu. 1 tahun sih, 12 bulan gitu, paling tidak gitu. Itu biasanya untuk tenggat waktu atau pedoman waktu dalam penyusunan neraca pembayaran gitu teman-teman, dihitungnya 1 tahun. Sama seperti hampir sama kayak APBN gitu kan, tapi ada perbedaan sih gitu di sana gitu.
Tapi let's say itu nggak aku bedah dulu lah gitu, karena aku lihat nggak terlalu banyak keluar lah nanti gitu. Nah, ini aku lanjut di ini ya, di bawahnya gitu. Jadi di neraca pembayaran itu aku bilang kan tadi ada transaksi debit dan kredit yang menjelaskan seluruh transaksi ekonomi gitu. Yang tadi aku bilang antar negara gitu kan. Nah, yang pertama itu ada di transaksi debit gitu. Nah, transaksi debit ini untuk menyusun neraca pembayaran itu apa sih artinya gitu. Nah, transaksi debit ini biasanya diartikan kegiatan intinya yang membedakan dengan transaksi kredit itu, di transaksi debit itu kebanyakan menimbulkan bertambahnya kewajiban gitu. Nah, kewajiban bagi siapa gitu? Bagi penduduk negara gitu, yang mempunyai neraca pembayaran. Neraca pembayaran tersebut lah, aku bilangnya seperti itu. Misalkan Indonesia, berarti menimbulkan bertambahnya kewajiban bagi penduduk negara Indonesia gitu. Nah, untuk apa? Untuk mengadakan pembayaran kepada penduduk negara lain, gitu teman-teman. Jadi adanya suatu kewajiban. Jadi garis lainnya ada di kewajiban ini. Ada di mana? Nah, ini bisa nggak coret-coret aku? Oh, Oke, ini yang aku bilang tadi ada menimbulkan suatu kewajiban gitu kan. Nah, kewajiban ini biasanya yang membedakan dengan transaksi yang ada di kredit gitu. Karena transaksi yang di kredit itu diartikan menimbulkan bertambahnya hak gitu. Nah, kalau berbicara hak berarti istilahnya itu apa yang kita dapatkan gitu. Apa yang kita dapatkan, jadi mendapatkan gitu, menerima atau kita bilangnya dalam ekonomi itu menerima pembayaran dari negara lain gitu. Itu yang membedakan antara transaksi debit dengan transaksi kredit teman-teman. Dimana mungkin kalau ada tabel gitu, ini aku kayaknya nggak nampilin tabel pembandingnya gitu. Tetapi ada beberapa komponen yang aku cantumin gitu, yang sebenarnya bisa membandingkan antar beberapa variabel sebenarnya, variabel yang ada di komponen-komponen transaksi debit maupun di transaksi kredit. Itu ada subpoin umum gitu yang membedakan. Misalkan aku contohkan gini kan, komponennya ada di neraca barang gitu. Nah, yang membedakan neraca barang di transaksi debit dan di transaksi kredit itu terletak dari penekanan kewajiban dan hak tadi gitu. Di mana di transaksi debit itu dalam neraca barang, salah satu contohnya adalah misalkan ini, impor barang dari negara misalkan Indonesia dari Jepang gitu. Nah, itu masuk ke dalam transaksi debit utamanya kepada subpoin neraca barang gitu. Nah, kalau misalkan ini aku lanjut lagi. Kalau misalkan komponennya di neraca jasa gitu. Apa itu, Kak, gitu. Nah, dalam komponen neraca jasa ini biasanya aku contohkan di pariwisata gitu. Nah, ketika penduduk kita itu berwisata ke Jepang gitu kan. Artinya mereka mengeluarkan uangnya di negara Jepang gitu kan, melakukan sistem kurs dan sebagainya, tapi mengeluarkan uangnya di negara Jepang gitu. Nah, ini masuk juga ke dalam transaksi debit, tapi masuk ke dalam komponen neraca jasa gitu. Nah, maksudnya artinya apa gitu? Nah, artinya ada dua gitu. Pembayaran jasa ke penduduk luar negeri atas apa? Atas pembayaran biaya pariwisata ke luar negeri gitu. Itu biasanya seperti itu teman-teman untuk membedakan. Nah, sedangkan di transaksi kredit gitu, untuk neraca barangnya, kalau tadi kan neraca barang di transaksi debit itu aku contohkan impor barang dari negara lain gitu kan. Nah, kalau di transaksi kredit itu menyimbolkan ekspor barang ke negara lain, artinya menambah pemasukan ke negara kita gitu, menambah pendapatan ke negara kita, itu teman-teman. Nah, kemudian aku lanjut lagi. Kemudian di neraca jasa. Tadi kan aku bilang pembayaran jasa penduduk gitu, Indonesia ke luar negeri, ke Jepang gitu. Nah, kalau di kredit itu adalah penerimaan jasa dari luar negeri gitu. Dari penduduk luar negeri atau misalkan dari Jepang yang berwisata ke Indonesia gitu. Nah, ini apa esensinya gitu? Bahwa esensinya adalah Indonesia menerima pendapatan dari pariwisata yang dikunjungi oleh wisatawan dari Jepang gitu. Itu beberapa pembahasannya sih.
Nah, kemudian yang penting lagi gitu, di sini aku nyantumin. Intinya, kalau di transaksi debit itu menimbulkan pembayaran atau dana keluar gitu. Itu mungkin yang perlu teman-teman highlight gitu. Mungkin teman-teman udah tahu kan, udah beberapa materi tadi aja, aku yakin teman-teman udah paham gitu. Tapi memang aku cuma mengulas gitu dan menambahkan mungkin ada beberapa poin yang belum teman-teman kenal gitu. Oke, itu mungkin cukup dari transaksi debit dan transaksi kredit gitu. Nah, di sini aku ada apa ya, ngasihkan sebuah line gitu, bukan garis ini, suatu pernyataan yang aku bilang garis sebenarnya gitu, lebih tepatnya gitu, mengenai konsep defisit dan surplus neraca pembayaran gitu. Nah, kenapa sih kok ada defisit dan surplus neraca pembayaran gitu? Karena memang kemungkinan bakal terjadi gitu, bisa defisit maupun bisa surplus gitu. Nah, apa sih apa yang paling mempengaruhi gitu dari adanya konsep defisit dan surplus di neraca pembayaran gitu? Mungkin teman-teman udah paham lah istilahnya defisit gitu kan. Defisit ini dikatakan ketika jumlah ekspor melebihi daripada jumlah impor gitu. Sebaliknya gitu, kalau surplus ini apabila jumlah ekspor itu lebih besar gitu atau melebihi dari jumlah impor gitu. Nah, kemudian ada satu pedoman gitu yang mempengaruhi negara ini bisa dikatakan defisit atau surplus dalam neraca pembayaran gitu. Yang utama itu biasanya disebutkan adanya stok nasional gitu. Itu yang paling mempengaruhi. Maksudnya apa sih gitu, kok stok nasional apaan sih itu gitu kan. Nah, maksudnya di sini adalah jika terjadi penurunan stok nasional gitu, stok nasional dalam neraca pembayaran, maksudku oke aku ulang gitu. Maksudnya adalah jika terjadi penurunan stok nasional gitu, itu diartikan defisit atau negara tersebut mengalami defisit dalam neraca pembayaran. Itu teman-teman poinnya. Dan jika terjadi kenaikan stok nasional, itu diartikan atau digambarkan sebagai surplus dalam neraca pembayaran. Itu yang membedakan gitu. Sebenarnya sama aja sih konsepnya. Gitu. Dengan defisit dan surplus gitu teman-teman. Ketika stok tinggi, berarti itu dapat dikatakan surplus, kenaikan maksudku, stok tinggi itu. Nah, ketika terjadi penurunan atau rendah, berarti dalam hal stok nasional tadi gitu, berarti itu dapat dikatakan defisit gitu. Nah, stok nasional ini apa sih gitu? Ini kan seperti itu. Ini stok nasional itu bisa dianggap general atau luas gitu, karena menyangkut terkait produk dari yang di perdagangan internasional teman-teman. Apalagi Indonesia gitu kan yang stok nasionalnya berupa sumber daya alam rata-rata bahan baku gitu kan. Bahkan untuk setengah jadi belum sempat gitu kan. Nah, kalau dari negara lain gitu misalkan Jepang, stok nasionalnya bisa berupa barang jadi gitu ataupun barang setengah jadi. Indonesia mampu sih udah bisa upgrade gitu kan di setengah jadi, tapi masih dalam hal barang-barang ekstraktif gitu atau berbasis dengan alam seperti kayu lapis gitu kan dan sebagainya. Oke, let's say aku skip dulu gitu, aku lanjut lah. Mungkin nanti bisa dilanjut dengan pertanyaan dan sebagainya gitu ya dari teman-teman. Teman-teman ini oke. Oke, sorry. Ini Oke, ini lanjut ke materi selanjutnya gitu. Nah, ini sebenarnya hampir mendekati materi akhir sih, karena aku nggak terlalu bahas banyak gitu kan terkait di alat pembayaran internasional. Nah, ini salah satu yang terakhir adalah terkait alat pembayaran internasional gitu. Di mana kita dikenalkan apa sih alat yang kita gunakan tadi, yang aku bilang tadi ada dolar. Nah, dolar ini apa sih diistilahkannya, apa cuma dolar aja sekedar mata uang gitu. Nah, kita mengenal konsep dari pembayaran internasional atau untuk melakukan transaksi di perdagangan internasional itu diperlukan suatu alat pembayaran internasional gitu atau alat pembayaran luar negeri yang biasanya disebut dengan devisa, teman-teman. Nah, devisa ini itu aku bagi atau bukan aku sih sebenarnya gitu dari suatu sumber gitu dari buku itu dibagi menjadi dua, ada devisa umum dan devisa kredit gitu. Nah,
yang membedakan adalah apa sih devisa umum itu gitu. Devisa umum ini biasanya diperoleh dari hasil ekspor barang atau dari penjualan jasa gitu. Nah, selain jasa apa? Transfer gitu. Dari hasil ekspor, misalkan Indonesia banyak ekspor gitu, bahan baku dan sebagainya, itu malah menambah menambah pundi-pundi dari pendapatan negara gitu kan, masuk ke dalam devisa umum. Sebenarnya masuk ke dalam devisa umum kalau dibedah lagi gitu teman-teman, nggak hanya sekedar devisa aja gitu. Misalkan pembayaran TKI atau TKW gitu kan yang ada di luar negeri, itu bisa masuk ke dalam devisa umum gitu karena ke penjualan jasa di luar negeri ataupun mengenai transfer gitu. Misalkan adanya transfer dari bisa dikatakan ada hibah dan sebagainya itu biasanya masuk ke devisa umumnya gitu, bukan malah ke devisa kreditnya. Biasanya seperti itu teman-teman. Nah, kemudian yang menarik dari devisa umum itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran dari valuta asing gitu. Ya, karena kalau kita membahas terkait hasil ekspor barang, impor barang, itu pasti tergantung terkait dengan mekanisme pasar gitu. Seberapa besar kekuatan permintaan dan penawaran gitu. Dipengaruhi apa sih perdagangan internasional ini gitu. Kalau teman-teman udah melajari di materi mungkin sebelum tutor ini gitu kan. Salah satunya kan yang mempengaruhi adalah valuta asing gitu. Untuk itulah di devisa umum itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran valuta asing gitu. Maksudku ini kalau bisa aku jabarin lagi, tingkat kurs devisa umum, nah tingkat kursnya itu ditentukan oleh penawaran dan permintaan valuta asing gitu di pasar valuta asing tentunya, itu teman-teman. Nah berbeda dengan devisa kredit. Nah di devisa kredit ini yang membedakan dari devisa umum adalah itu sumbernya gitu berasal dari pinjaman luar negeri gitu. Ketika ada negara kita gitu melakukan utang gitu utang luar negeri atau misalkan kalau dalam pembayaran dalam perdagangan internasional kita melakukan utang dulu gitu. Nah, utang pinjaman luar negeri gitu. Itu bisa masuk ke dalam devisa kredit gitu masuknya. Yang termasuk kategori pinjaman luar negeri. Nah, yang uniknya juga gitu dari devisa kredit itu ditentukan oleh pemerintah sebagai debitur. Maksudnya apa gitu? Karena di devisa kredit ini itu salah satunya juga penting gitu kan, hal-hal yang sangat urgent dan sebenarnya sangat urgent sih karena menyangkut terkait dengan pinjaman gitu kan atau utang luar negeri gitu. Jadi yang paling dominan di sini yang mempengaruhi tingkat kurs devisa kredit itu ditentukan oleh pemerintah gitu sebagai debitur gitu, bukan oleh permintaan gitu atau kekuatan permintaan dan penawaran valuta asing di pasar valuta asing itu teman-teman yang membedakan antara devisa umum dan devisa kredit. Aku next gitu. Nah mungkin ini merupakan kalau nggak salah ini aku cantumin sebagai materi terakhir gitu di malam hari ini gitu. Karena aku targetnya habis ini ada kuis gitu kan teman-teman bisa mengerjakan dan di sana udah aku jelasin secara general juga spesifik terkait jawabannya juga gitu. Sambil teman-teman melajari soal-soal dari beberapa sumber lain gitu sebenarnya. Oke, mungkin di dalam sistem kurs valuta asing gitu. Yang pertama ada sistem standar gold gitu. Yang digunakan dalam sistem standar gold ini sebenarnya kebanyakan kalau kita lihat dari sisi histori itu banyak dipakai oleh kaum-kaum merkantilis gitu kan. Karena adanya sistem standar gold ini gitu. Kenapa kok dipakai gitu? Kok masih dipakai gitu? Sebenarnya pertanyaan sekarang masih dipakai atau enggak gitu. Sebenarnya masih dipakai gitu dalam perdagangan mungkin di negara-negara Eropa Barat gitu, tertentu tapi gitu. Tapi udah lebih banyak nggak menggunakan ini sistem standar gold gitu. Nah, salah satu dipakai dulu gitu. Kalau kita lihat dari sisi histori, itu alasannya karena relatif stabil gitu. Nah, kenapa kok relatif stabil gitu? Karena sistem standar emas itu ada salah satu yang mengatakan gitu, baru tokoh ekonomi mengatakan bahwa sistem standar emas atau gold standard system itu sama dengan sistem kurs tetap atau fixed rate system gitu. Karena asumsi inilah gitu dapat dikatakan relatif stabil gitu. Nah, di sini aku bilang karena dibatasi juga gitu. Kok bisa dibilang stabil gitu? Karena dibatasi oleh titik ekspor dan titik impor emas gitu.
mungkin teman-teman bisa review ulang kembali, mengingat kembali gitu di merkantilis bahwa kekayaan negara itu digantungkan atau diatur jangan sampai terlalu mengekspor banyak emas gitu kan. Nah, di situ diatur gitu, titik ekspor emasnya itu diatur, titik impor emas itu diatur gitu. Nah, mungkin aku bisa ini apa beda lagi gitu. Apa sih titik ekspor emas itu gitu, atau biasanya nyebutnya ini sih, saya ingat gue itu gold export point gitu. Nah, titik ekspor emas itu diartikan sebagai kurs valuta asing tertinggi yang terjadi dalam sistem standar emas gitu. Jadi titik tertingginya gitu, titik ekspor. Nah, makanya ketika suatu negara gitu, misalkan dulu Inggris gitu, sedikit untuk mengekspor mengekspor emasnya gitu kan, malah membawa stigma bahwa negara itu semakin kaya gitu kan. Nah, ketika impor emasnya itu tinggi, negara itu akan semakin bukan ya istilahnya tidak kaya gitu, tidak terlalu kaya gitu. Kalau nyebut miskin kan kayak antara peri-peri dan margin gitu kan. Itu beda topik tapi itu teman-teman. Jadi memang relatif stabil, bisa bergerak gitu, bisa bergerak naik turun, asalkan di antara titik ekspor atau titik tertinggi dan di antara juga di titik bawah atau di titik impor emas gitu, di titik gold import point lah gitu gitu. Jadi ada fluktuasi naik turun, tetapi masih ada batasan gitu di titik ekspor emas dan di titik impor emas gitu gitu. Biasanya kan kalau ini aku contohkan gitu kan dulu di Inggris gitu kan, misalkan mata uang itu ada nilainya gitu kan, misalkan 1 pound sterling gitu kan mengandung 4 gram emas gitu kan. Terus kemudian ada juga yang mengatakan $1 itu sebanding dengan 2 gram emas gitu kan. Nah, apakah sekarang mata uang itu semuanya pakai dengan basisnya emas gitu? Ketika munculnya sebuah uang kartal gitu kan, uang kartal yang berbentuk kertas gitu kan, itu juga mengubah hegemoni gitu kan dari sistem standar gold gitu. Nah, kemudian yang kedua teman-teman, itu secara singkat gitu dari gambaran sistem standar gold tadi. Yang kedua adalah sistem kurs mengambang gitu. Sistem kurs mengambang ini dapat dikatakan kalau tadi fixed exchange rate gitu kan, fixed rate system gitu. Nah, kalau yang ini adalah sistem kurs bebas gitu, atau biasanya disebut gitu dalam soal dan sebagainya, floating exchange rate system gitu teman-teman. Ditentukan secara bebas oleh kekuatan daya tarik menarik pasar gitu. Jadi tergantung terhadap permintaan dan penawaran gitu. Ketika misalkan ini aku contohkan, ketika permintaannya tinggi, tetapi permintaan ini maksudnya uang gitu loh. Permintaan suatu uang, misalkan Indonesia rupiah aja gitu, lebih mudah gitu kan. Contoh bodoh lah gitu. Misalkan permintaan rupiah itu tinggi gitu dan penawarannya itu mungkin tetap gitu, maka terjadi kenaikan gitu, kenaikan dalam sistem kurs gitu rupiah itu bisa, meskipun ada faktor lain yang mempengaruhi gitu teman-teman. Tapi dalam kurs mengambang, asumsikan yang lain ceteris paribus dulu gitu. Itu salah satu contohnya gitu. Ketika permintaannya itu turun gitu dan supply-nya tetap gitu, itu bisa menjadi penurunan dari nilai sistem kurs gitu, rupiah gitu terhadap kurs mata uang lain lah gitu. Itu garis besarnya dari floating exchange rate system gitu. Nah, biasanya di exchange rate floating system ini itu ada dibagi lagi menjadi dua teman-teman. Ada sistem kurs mengambang yang murni atau disebut juga dengan clean float biasanya. Itu biasanya yang membedakan dari ini sih pembandingnya itu yang satunya disebut itu biasanya disebut dirty float gitu. Dirty float gitu atau sistem kurs mengambang kurang murni lah gitu. Nah, yang membedakan antara sistem kurs mengambang yang murni dan yang kurang murni ini itu terletak dari siapa sih yang intervensi gitu. Kalau yang sistem kurs mengambang yang murni itu campur tangan pemerintah tidak ada gitu. Atau intervensi pemerintah tidak ada gitu. Jadi pemerintah itu tidak berusaha untuk menstabilkan kurs valuta asing. Memang udah dibebasin gitu terhadap kekuatan daya tarik menarik kekuatan pasar lah gitu. Nah, kalau yang sistem kurs mengambang kurang murni itu yang membedakan dari yang murni tadi itu masih ada peran atau intervensi dari pemerintah gitu atau penguasa moneter. Nah, siapa penguasa moneter gitu? Ya di bank sentral gitu. Kalau di Indonesia ada Bank Indonesia gitu teman-teman. Nah,
di sini ada perbedaan gitu, karena di sistem kurs mengambang murni ini pemerintah secara aktif melakukan upaya untuk menstabilkan kurs valuta asing seperti itu. Itu gambaran singkatnya lah dari sistem kurs mengambang gitu. Nah, kemudian aku lanjut di poin ketiga gitu, di sistem kurs tambatan. Mungkin teman-teman ini agak bingung gitu, di kurs tambatan ini apaan sih gitu kan. Misalnya kalau dalam bahasa asing itu disebut sebagai fixed rate system gitu. Nah, ini apa sistem tambatan ini gitu. Nah, sistem tambatan ini berbeda dari dua sistem sebelumnya gitu, teman-teman. Poinnya itu ada di convertible terhadap emas gitu. Mata uang yang tidak convertible terhadap emas. Itu yang membedakan di kurs tambatan ini gitu. Ini biasanya nyangkut ke pengawasan devisa gitu. Kurs valuta asing ditetapkan oleh pemerintah gitu. Adanya kuota valuta asing atau disebut juga dengan exchange quota tidak dipergunakan itu semua gitu. Adanya itu semua gitu. Adanya kuota valuta asing, adanya kurs valuta asing ditetapkan pemerintah, adanya pengawasan devisa itu tidak digunakan gitu. Ini hampir tertutup gitu sistem kurs tambatan ini gitu kan. Tapi ada beberapa syarat sebenarnya, ada syarat-syarat pokok dalam menggunakan sistem kurs tambatan. Tapi let's say aku nggak mau nyebutin dulu gitu, karena aku yakin sih beberapa soal keluar mungkin kalau soal-soal tertentu aja gitu yang nyangkutin di sistem kurs tambatan ini, karena jarang sekali untuk dikeluarkan gitu sebagai soal materi yang hot gitu. Jarang sekali gitu untuk sistem kurs tambatan. Tapi aku sekedar untuk memberikan informasi kepada teman-teman gitu. Oke, aku lanjut ke sistem keempat sih, sistem kurs valuta asing, yaitu adanya sistem kurs mengambang terkendali. Inilah yang aku bilang tadi sama dengan sistem kurs mengambang kurang murni gitu, atau dirty float gitu. Nah, ini aku ingat lagi gitu, atau biasanya disebut sebagai managed floating exchange rate gitu. Itu biasanya disebut juga dengan sistem kurs mengambang terkendali gitu. Sebenarnya ini terkait managed float atau dirty float ini juga adanya ini sih apa penentu kekuatan pasar, terus juga ada pemerintah juga yang ikut terlibat di sana gitu kan. Kekuatan kurs diserahkan pada pasar, tetapi bank sentral akan tetap melakukan pengawasan untuk mengatasi beberapa perubahan gitu, perubahan-perubahan yang mendadak dan yang dapat mengguncang stabilitas perekonomian gitu. Biasanya apa sih yang perubahan-perubahan mendadak ya, misalkan aku contohin faktor-faktornya inflasi gitu, mungkin harga bahan baku yang dibuat industri dari impor gitu, atau bahan baku yang diekspor gitu, itu yang diwaspadai. Tapi kalau bank sentral pasti mengontrolnya terhadap inflasi dan suku bunga gitu, teman-teman. Itu yang pasti dilakukan oleh bank sentral, dan pemerintah juga terlibat di sana juga gitu, karena pemerintah dan bank sentral di sistem kurs mengambang terkendali ini itu tidak menetapkan secara tegas gitu. Apa sih secara tegas apa maksudnya gitu? Tidak menetapkan apa maksudnya gitu? Tidak menetapkan secara tegas perbandingan mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing gitu. Itu penjelasan singkatnya, teman-teman. Oke, ini kayaknya ini oke teman-teman, mungkin cukup sekian dan itu dulu gitu materi dari aku pada malam hari ini mengenai sistem dan alat pembayaran. Mungkin sebelum masuk ke kuis, aku izinkan aja gitu buka di sesi pertanyaan gitu, tanya jawab buat teman-teman. Silakan teman-teman, boleh. Mungkin aku tadi kecepatan gitu, terus nggak jelas, apalagi tadi keputus ya kalau nggak salah gitu kan. Oke, gimana? Sebentar, ini.